kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali lagi bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan untuk kita menyembah dan memujikan nama Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara di rumah semua dalam kondisi sehat dan Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sehingga boleh sabar sedikit ya untuk diam di rumah, untuk beribadah di rumah sehingga kita bisa memutus rantai COVID-19 ini supaya semakin ke depannya daerah kita semakin baik dan tidak ada kasus lagi. Amin. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersaat teduh sejenak, kita mau membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-150. Saya berikan kesempatan untuk boleh Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab di rumah untuk boleh menyimak bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-150. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian, lingkupiku. Dengan
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan datang ke hadirat Tuhan untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pada minggu ini kami sungguh mengucap syukur karena Engkau kembali pertemukan kami di dalam persekutuan ibadah raya pada hari Minggu ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh bangunkan kami dengan kondisi sehat, dengan keluarga kami Tuhan yang penuh dengan sukacita. Dan pada pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama keluarga kami, untuk kami boleh datang bersujud di hadirat-Mu, beribadah bersama-sama Tuhan. Engkau yang akan memberkati setiap ibadah kami, dari keluarga lepas keluarga, yang saat ini boleh bersama-sama mendengarkan, boleh bersama-sama di rumah masing-masing Tuhan untuk boleh bersekutu. Engkau Tuhan yang akan sertai dan Engkau Tuhan yang akan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan hanya kami dan keluarga kami yang boleh tertuju kepada Engkau. Kami boleh melihat Engkau Tuhan, walaupun kami tidak bersama-sama di gereja, tetapi kami percaya 1-2 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, Kau Tuhan yang akan berkati. Ini doa kami, ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini ada beberapa warta gereja yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama, sementara waktu selama masa PPKM berlangsung, doa Rabu dan ibadah hari Minggu, jemaat dimohon untuk beribadah di rumah bersama dengan keluarga, dan nanti untuk ibadah akan dikirim melalui grup gereja untuk boleh beribadah bersama-sama melalui YouTube. Yang kedua, untuk sekolah minggu masih tetap dilaksanakan secara online dan pagi ini akan dilayani oleh Ibu Devi sebagai nanti renungan atau firman Tuhan di Instagram gereja jam 9 pagi. Kemudian yang ketiga, untuk persekutuan PKMB tanggal 17 Juli yang akan datang akan dilayani oleh Bapak Samuel dengan acara renungan jam 6 sore di grup Telegram. Kemudian untuk persembahan maupun perpuluhan dapat diberikan langsung kepada bendahara atau Bapak Ibu Saudara bisa kumpulkan secara kolektif, bisa melalui saya ataupun nanti bisa diserahkan sendiri. Kemudian yang terakhir, jemaat yang berulang tahun di bulan ini ada 2 saudara kita. Yang pertama Saudara Erik tanggal 2 Juli dan yang kedua Ibu Nunu tanggal 17 Juli. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Ardi. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita bersama-sama untuk kita boleh belajar kembali, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh nantinya kita dengar bersama-sama. Mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau mohon pimpinan Tuhan, biarlah Tuhan boleh menyertai, Tuhan yang boleh memimpin, membukakan setiap pemahaman kita, sehingga kita boleh mengerti setiap isi dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap keberadaan kami. Hari lepas hari Engkau Tuhan boleh menyertai kami, terkhusus sepanjang minggu ini Tuhan Engkau boleh menyertai kami dalam segala aktivitas kami, baik dalam pekerjaan kami, studi kami, bahkan setiap pelayanan yang boleh Tuhan percayakan di tengah segala situasi yang tidak menentu saat ini, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang boleh senantiasa menyertai kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami, untuk kami boleh beribadah walaupun di tengah situasi yang tidak baik, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan menyertai kami, dan segala sesuatunya baik Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami serahkan setiap kami, sebentar kami mau belajar kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan kami pemahaman, Tuhan berikan kami pengertian, biarlah Allah Roh Kudus yang boleh senantiasa menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh mendapat menerima visi yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh terus melaju, melangkah dalam ketetapan-Mu. Kami serahkan pagi hari Tuhan, kami siap menyambut berkat-Mu, hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah minggu pagi, masih dalam situasi PPKM, jadi di minggu kedua di PPKM di bulan Juli, kita masih beribadah online di rumah-rumah, tetapi biarlah ini tidak mengurangi esensi ibadah yang sesungguhnya, karena sesungguhnya ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Artinya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mau dimanapun kita berada, yang terpenting adalah bagaimana hati kita ini tertaut dengan hatinya Tuhan. Nah, pagi hari kita mau belajar bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan buka bagian firman Tuhan kita pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu Saudara buka Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kita akan buka dari kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-11. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-11. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perhatikan sekali lagi. Ayat yang ke-11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bagian kebenaran firman Tuhan dari kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-11. Kita tahu bersama bagaimana kondisi Ayub. Kita tahu bersama bagaimana kehidupan Ayub. Di tengah kondisi yang tidak menentu, di tengah tantangan yang terus silih berganti dalam kehidupan dia, apa yang ditunjukkan dari respon seorang Ayub? Nah, kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini, supaya nantinya bagian firman Tuhan yang boleh kita terima ini nantinya boleh menjadi dasar dalam kehidupan kita, untuk mengarungi kehidupan kita di tengah situasi yang tidak menentu seperti saat ini. Biarlah kita beroleh pimpinan yang daripada Tuhan, sama seperti Ayub, dia yang senantiasa menanti Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, sehingga dia nantinya boleh menerima janji yang daripada Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima nantinya pagi hari ini pun juga boleh menjadi sama seperti kehidupan kita. Bagi kehidupan kita sama seperti apa yang boleh diterima oleh Ayub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini diambil dari seorang yang memegang teguh prinsip kesetiaannya kepada Tuhan. Kita tahu bersama kehidupan seorang Ayub. Dia seorang pribadi yang teguh, memiliki prinsip yang dijunjung tinggi atas kesetiaannya kepada Tuhannya. Bapak Saudara, ketika kita berbicara tentang kesetiaan, kesetiaan ini adalah satu nilai ilahi yang dilakukan dalam menjaga satu hubungan dengan pribadi yang lain. Ketika kita berbicara tentang sebuah kesetiaan, artinya tidak berdiri sendiri. Tapi ketika kita berbicara tentang kesetiaan, ini merupakan adalah satu nilai ilahi yang dilakukan untuk menjaga satu hubungan. Kita tidak bisa memisahkan antara kesetiaan dan hubungan. Artinya ketika berbicara kesetiaan tentunya berbicara tentang sebuah hubungan yang harus dijaga. Nah, Bapak Saudara, ketika berbicara tentang kesetiaan, tentunya tidak semua orang mudah mempraktekkan kesetiaan di dalam kehidupannya. Realitanya demikian. Tidak semudah kita mengungkapkan aku setia. Oh, aku taat. Tapi realitanya dalam mempraktekkan kesetiaan itu tidak mudah. Tidak semua orang
mampu mempraktekkan dengan benar kesetiaan itu dalam kehidupannya. Baik kesetiaan di dalam Tuhan maupun kesetiaan kepada sesama manusia. Nah, ini satu hal yang satu hal yang susah, Bapak Saudara. Tidak semudah untuk mengatakannya. Kesetiaan itu harus dibuktikan dalam kehidupan kita. Walaupun tidak mudah, tetapi satu hal yang pasti yang harus ada dalam kehidupan kita setiap orang percaya, artinya sebagai orang percaya kita dituntut untuk tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan itu harga mati, harga yang harus dibayar. Kalau Tuhan Yesus saja setia kepada Bapaknya, Dia yang harus rela mati di atas kayu salib menebus dosa dan pelanggaran umat manusia. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Kita sebagai anak-anaknya Tuhan, katanya anak-anaknya Tuhan, ngakunya anak-anaknya Tuhan, ngakunya murid-muridnya Tuhan. Tapi apakah hidup kita sudah mencerminkan itu semua? Mari kita lihat kedalaman diri kita. Yang paling tahu adalah kehidupan diri kita sendiri. Tapi saudara, sebagai orang percaya, kita dituntut untuk tetap setia kepada Tuhan. Dalam berbagai keadaan apapun, dalam berbagai situasi apapun, di tengah situasi apapun. Justru Tuhan melihat kesetiaan kita di tengah situasi yang tidak baik. Contoh nyata kehidupan kita saat ini. Ketika kita harus beribadah secara daring. Ini menjadi pro dan kontra. Bukan hanya gereja-gereja, tetapi banyak institusi-institusi yang harus dalam jaringan, yang harus didaringkan semuanya. Karena situasi yang harus dijaga saat ini. Harus mampu menjaga diri kita sendiri. Tetapi di tengah segala situasi seperti ini, mampukah kita tetap setia? Saudara, kesetiaan itu memegang kunci yang besar. Contoh di tengah situasi seperti ini. Kalau kita tidak setia dengan setiap prinsip-prinsip yang ada, pada akhirnya apa? Kita sendiri akan jatuh. Artinya tidak mudah, Bapak Saudara. Tetapi kita sebagai orang percaya dituntut untuk tetap setia dalam segala situasi. Karena apa? Karena Tuhan telah membuktikan bahwa Ia tetap setia dikala umatnya seringkali tidak setia. Tuhan kita loh tetap setia, walaupun seringkali umatnya itu tidak setia. Pak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan pagi hari ini, tadi pagi sudah saya bagikan di grup gereja panduan ibadah. Dalam panduan ibadah itu di lembar kedua ada ringkasan khotbah yang saya buat. Saya berjudul bagian firman Tuhan pagi hari ini, tetap melangkah maju. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan melihat judul firman Tuhan pagi hari ini dengan kata tetap melangkah maju. Sepertinya gampang ya kalau kita perhatikan bersama. Sepertinya bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Melangkah maju. Karena tidak ada yang terlalu sulit kalau hanya sekedar melangkahkan kaki kita untuk bergerak maju. Gampang, Pak. Melangkah maju itu gampang. Wong tinggal melangkah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal tentang melangkah maju ini akan menjadi satu hal yang tidak mudah untuk dilakukan ketika menyadari bahwa keputusan untuk tetap melangkah maju menuruti jalannya Tuhan ini keluar dari mulut seorang yang bernama Ayub. Menjadi hal yang tidak mudah ketika kesetiaan itu keluar dari mulut seorang yang bernama Ayub, Bapak Saudara. Pagi hari ini kita belajar dari kehidupan seorang Ayub. Bapak Saudara, apa yang terlintas dalam benak dan pikiran kita ketika kita mendengar nama Ayub? Kalau kita mendengar nama Ayub, ini bukan satu hal yang asing ya, nama Ayub ini. Kita tahu kehidupan seorang Ayub. Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Ayub itu tidak mudah situasi yang dihadapi. Dia harus ditinggalkan banyak hal dalam hidupnya. Sakit, penyakit, masalah datang silih berganti, bertubi-tubi dalam hidupnya. Rasa-rasanya kata kesetiaan itu tidak gampang untuk dijalankan, untuk dilakukan di tengah situasi yang dihadapi oleh seorang Ayub. Biasanya ketika kita setiap umat Tuhan mendengar nama seorang Ayub, biasanya yang terlintas di dalam pikiran kita adalah tentang penderitaan Ayub, masalah yang dihadapi Ayub. Ketika berbicara masalah, ketika berbicara penderitaan yang berat yang dialami oleh seorang Ayub, biasanya dapat disimpulkan bahwa pesan tetap melangkah maju, judul bagian firman Tuhan pagi ini bukan satu hal yang dapat dianggap remeh ketika itu keluar dari mulut seorang Ayub. Dan ini bukan satu hal yang dapat dianggap remeh. Karena apa? Karena untuk seorang dapat tetap melangkah maju, mengikuti langkah yang dikehendaki Tuhan, di tengah setiap tantangan, di tengah setiap masalah, di tengah setiap
pergolakan hidup apapun yang sedang dialami bukan satu hal yang mudah. Mungkin kalau kita dalam situasi yang baik, banyak berkat kita terima, gampang sekali ngomong, aku bisa melangkah maju dalam ketetapannya Tuhan. Ketika kita ada dalam situasi yang baik, ketika kita merasakan sukacita dalam hidup kita. Tapi coba bayangkan ketika Bapak Ibu Saudara ada dalam situasi seperti apa yang dialami oleh seorang Ayub. Dia yang mengalami sakit penyakit, dia yang kehilangan harta bendanya, dia yang ditinggal keluarganya, dia yang tidak didukung istrinya di tengah situasi yang dihadapinya. Apakah ini merupakan satu hal yang mudah? Tidak, Bapak Saudara. Ini satu hal yang susah, ini satu hal yang berat. Berbeda ketika kita menghadapi situasi yang mudah. Ketika kita dalam kondisi yang baik, gampang sekali aku melangkah maju dalam ketetapannya Tuhan. Gampang. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara ada dalam kondisi seperti apa yang dialami oleh Ayub, tidak akan mudah ngomong tentang aku setia. Bilang iya saja loh rasanya berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Ayub dikenal sebagai pribadi yang saleh. Dia dikenal sebagai orang yang saleh, orang yang baik, orang yang jujur. Dikatakan pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang menjauhi kejahatan. Bahkan ketika diujuk-ujuki oleh istrinya untuk mengutuki Tuhannya, dia tidak mau. Padahal dia sedang dalam kondisi yang tidak baik. Biasanya orang ketika dalam kondisi yang tidak baik, ketika diujuk-ujuki, manut-manut aja. Situasinya yang mendorong dia untuk melakukan itu semua, tetapi tidak untuk seorang Ayub. Ia digambarkan sebagai orang yang setia dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ia pernah harus melewati satu masa dalam hidupnya di mana ia mengalami penderitaan yang berat, tantangan yang berat, bertubi-tubi datang dalam kehidupannya. Mulai dari kehilangan seluruh harta miliknya, kehilangan anak-anaknya, dia harus kehilangan pelayan-pelayannya, dia harus mengalami sakit penyakit dalam hidupnya. Tidak mudah sakit yang dihadapinya. Istri satu-satunya yang diharapkan dapat mendukungnya, kita tahu bersama malah akhirnya apa? Menyalahkan dirinya dan menyuruhnya untuk mengutuki Allah. Bapak Saudara, situasi yang dihadapi oleh seorang Ayub ini tidak mudah. Berat. Bukan hanya sakit penyakit, harta benda, pelayan-pelayannya, orang-orang terdekatnya hilang semua. Anak-anaknya tidak ada semua. Istrinya yang harusnya orang yang paling dekat dengan dirinya, seharusnya mendukung dalam situasi yang tidak baik, tapi justru menyalahkan dirinya. Menyuruh dia untuk mengutuki Tuhan. Belum cukup sampai di situ, Bapak Saudara. Tuhan seolah-olah sulit untuk ditemui. Di tengah segala situasi yang dihadapi, seolah-olah Tuhan sulit untuk ditemui. Akan tetapi dari semua penderitaan yang dialami tidak membuat hatinya berpaling dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diperhadapkan situasi seperti apa yang dialami oleh seorang Ayub, kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara alami? Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Sudah kehilangan harta benda, sudah mengalami sakit penyakit, dijauhi orang-orang terdekatnya, kehilangan anak-anaknya, istri sekaligus teman hidup yang seharusnya mendukung, tapi justru menyalahkan dia, menyuruh dia untuk mengutuki Allahnya. Dia hanya sendiri, Bapak Saudara. Secara pribadi dia hanya sendiri. Di tengah segala masalah kegalauan mungkin yang dia hadapi. Seharusnya satunya harapan adalah Tuhan. Tetapi seolah-olah Tuhan pun juga jauh untuk dijangkau. Seolah-olah Tuhan susah untuk ditemui. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara ada di tengah situasi seperti itu, rasanya apa yang harus dilakukan, Bapak Saudara? Seolah-olah mungkin rasanya seperti hidup segan mati tak mampu, Bapak Saudara. Rasanya abot, Pak. Gak gampang. Susah. Tapi satu hal teladan yang harus kita teladani dari kehidupan seorang Ayub. Di tengah situasi yang dia hadapi, di tengah permasalahan yang dia hadapi, setengah penderitaan yang dia alami, tidak membuat hatinya berpaling dari Tuhan. Dia terus melangkah maju di dalam ketetapannya Tuhan. Walaupun jalan yang harus dia lalui itu tidak gampang. Banyak kerikil tajam, batu besar yang harus dia lalui. Tapi dia tetap berjalan maju. Menuju dalam ketetapannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui apa yang dialami oleh seorang Ayub, Tuhan mau kita belajar bahwa seorang percaya,
Kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan pun harus memiliki sikap dan mentalitas yang sama. Mentalitas yang berkualitas ketika menghadapi satu ujian berupa tantangan kehidupan. Ketika menghadapi satu kesengsaraan dalam kehidupan kita. Mungkin sama atau bahkan lebih daripada apa yang dialami oleh seorang Ayub. Di samping juga kita menerima segala yang baik dari tangannya Tuhan. Jangan hanya ketika kita mampu bersyukur, hanya ketika kita ada dalam kondisi yang baik. Tapi ketika kita ada dalam kondisi yang tidak baik, di tengah situasi yang tidak menguntungkan kita, kita mulai mundur dari Tuhan, kita mulai jauh-jauh dari Tuhan. Tuhan kok gini, mulai mempersalahkan Tuhan. Artinya kita belum menjadi orang yang benar-benar Kristen di hadapan Tuhan. Saudara, saya sering ingatkan bahwa kekristenan yang sesungguhnya itu bukan bagaimana kita pintar beragama, kita pintar berteologi ya. Kita pintar mengemukakan pendapat atau bahasa kerennya berapologet. Tidak. Seberapa pintar Bapak Ibu Saudara berteologi ya, berapologet. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak memiliki hati yang setia, tidak memiliki kerendahan hati, kita gagal menjadi orang-orang percaya. Bagaimana mungkin kita disebut orang percaya ketika kita sendiri masih ragu-ragu dalam kehidupan kita atas pemeliharaan Tuhan? Jangan hanya mampu mengucap syukur dalam kondisi yang baik saja, tapi mampulah mengucap syukur dalam segala kondisi dalam hidup kita. Bahkan di kondisi terendah, terburuk sekalipun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita belajar dari kehidupan seorang Ayub. Mempercayai Tuhan bukanlah berarti kita dibebaskan dan mengalami hal-hal yang tidak enak. Bukan berarti kita dibebaskan terus kita mengalami keluar dari hal-hal yang tidak enak, kita masuk ke dalam hal-hal yang enak. Tidak, Saudara. Mempercayai Tuhan bukanlah hal yang demikian. Sama halnya dengan kesetiaan kita kepada Tuhan tidak menjamin harus selalu dihadiahi dengan kemakmuran, dengan kelimpahan. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu loh Bapak Ibu Saudara. Tidak. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagi setiap kita yang percaya. Ada penyertaan yang daripada Tuhan. Ada kemenangan yang daripada Tuhan itu yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita dalam segala kondisi kita. Pertanyaannya sekarang kembali dalam kehidupan kita. Mau enggak kita taat? Mau enggak kita setia sama seperti Ayub? Nunggu waktunya Tuhan. Ngomong itu gampang, tapi untuk mengeksekusi itu yang enggak mudah. Dan itu dibuktikan oleh seorang Ayub. Bukannya sekadar perkataan, tapi dia juga melakukan. Makanya bagian firman Tuhan mengutip dikatakan bahwa hendaklah kita bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja, tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Orang itu jangan hanya sekedar hanya ngomong tok. Kasarannya seperti itu. Jangan hanya pinter ngomong, manis-manis di bibir, tapi tindakannya nol. Itu namanya NATO. No action, talk only. Tidak ada aksi, ngomong tok. Tuhan tidak suka dengan situasi yang seperti ini. Tuhan tidak suka dengan pribadi yang demikian. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita melangkah maju dalam kesetiaan mengikut Tuhan. Belajar dari kehidupan seorang Ayub. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini, Bapak Saudara. Penekanan dari pesan ini bukan tentang semata-mata menyelami penderitaannya Ayub. Bukan hanya kita belajar tentang penderitaannya Ayub. Tidak. Tetapi Tuhan mau kita memiliki ketetapan untuk tetap mengarahkan pandangan kita, fokus hidup kita kepada Tuhan dan melangkah maju, berjalan di dalam tujuannya Tuhan. Di dalam tujuan yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Di tengah tantangan yang kita hadapi. Di tengah masalah yang mungkin ada di hadapan kita. Saudara, biar bagaimanapun kita harus selalu ingat bahwa Tuhan punya rencana besar atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu yang harus kita patri dalam hidup kita. Bahwa segala tantangan boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi tetap percayalah bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan yang mencelakakan. Tetapi sayangnya, seringkali justru masalah membuat langkah orang percaya menjadi terhenti. Seringkali ketika tantangan datang dalam hidupnya ini menjadi rem untuk mereka berhenti. Maju dalam jalannya Tuhan. Yang salah apa?
pribadi kita seringkali. Mindset kita, pikiran kita. Karena pikiran kita, pandangan kita tidak terfokus kepada Tuhan. Sehingga kita hanya melihat masalah dan masalah yang datang dalam hidup kita. Tapi kita tidak mampu mendengar maksud dari Tuhan. Seringkali ini yang membuat langkah kaki kita terhenti kepada hal yang bukan dikehendaki Tuhan. Nah, Bapak Saudara, Tuhan mau kita belajar dari kesetiaan seorang Ayub yang tetap memutuskan untuk melangkah maju sambil mengikuti jejak dan jalannya Tuhan di tengah segala situasi yang dihadapinya, walaupun itu berat. Nah, pagi hari kita mau belajar bersama-sama. Ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Bagaimana kita harus belajar dari kehidupan seorang Ayub sehingga kita mampu terus melangkah maju di tengah segala situasi kondisi yang tidak baik dalam kehidupan kita. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, yang pertama mari kita akan kembali perhatikan bagian firman Tuhan dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-11 tadi. Bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, mari kita akan perhatikan sekali lagi. Kakiku tetap mengikuti jejaknya dan aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Bapak Saudara, di dalam bagian ayat 11 di sana ada kata mengikuti jejaknya, kemudian aku menuruti jalannya. Bapak Saudara, ketika kita berbicara melangkah maju di awal tadi saya sudah katakan bahwa ini tidak bisa dipisahkan dari yang namanya sebuah hubungan. Nah, prinsip pertama yang harus kita pahami supaya kita mengerti bagian firman Tuhan pagi hari ini adalah bagaimana kita memahami bahwa hubungan dengan Tuhan selalu dinyatakan dengan prinsip berjalan bersama. Kita sudah belajar bersama ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya masih ingat saya katakan bahwa kita ini bukan hanya sekedar anak-anaknya Tuhan. Kita ini bukan hanya sekedar murid-muridnya Tuhan. Tapi kita ini adalah rekan sekerjanya Tuhan. Bapak Saudara, ketika berbicara tentang rekan sekerja artinya bekerja bersama-sama. Artinya berjalan bersama-sama, tidak bisa sendiri. Ini loh namanya teamwork. Artinya bukan pribadi-pribadi. Bukan personal secara personal, enggak. Tapi bekerja secara tim. Nah, ketika berbicara hubungan, berarti tidak bisa berdiri sendiri. Ada 2 atau 3 atau 4 sekian. Ini yang harus terus dijaga. Bagaimana supaya kita dapat melangkah maju di dalam ketetapannya Tuhan? Yang pertama kita harus memahami bahwa hubungan dengan Tuhan selalu dinyatakan melalui prinsip berjalan bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan kehidupan seorang Ayub, tidak mudah bagi Ayub ketika ia harus menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Seolah-olah masalah itu tidak ada habisnya. Datang silih berganti, bertubi-tubi dalam hidupnya. Satu masalah selesai. Belum selesai bahkan dikatakan ketambahan lagi. Dia harus mengalami sakit penyakit, ditinggal orang-orang terdekatnya, dia harus ditinggal kehilangan anak-anaknya, dia dijauhi istrinya, istri yang seharusnya mendukung dia malah menyalahkan dia. Tidak gampang bagi seorang Ayub ketika harus menghadapi masalah dalam hidupnya. Tetapi ada masa di mana kita melihat Ayub mengalami kemenangan dan pemulihan yang luar biasa. Di akhir dari kitab Ayub kita tahu bersama, Tuhan berkati Ayub berkali-kali lipat, saudara. Ada kemenangan dan pemulihan yang luar biasa yang diterima oleh seorang Ayub. Ayub memiliki keyakinan bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya lebih daripada dirinya sendiri. Siapa yang paling tahu dirinya sendiri, saudara? Apakah kita tahu yakin 100% mengenal diri kita sendiri? Kita mengenal 100% istri kita? Kita sudah mengenal 100% anak kita? Bapak saudara, jangankan kita mengenal 100% istri, keluarga, anak, atau siapapun di sekitar kita. Kita saja, saya yakin dan percaya kita belum tentu mengenal 100% diri kita sendiri. Makanya musuh utama dalam diri seseorang itu yang harus dikalahkan siapa? Dirinya sendiri. Mengalahkan dirinya sendiri artinya mengalahkan ego pribadinya. Artinya kalau kita belum bisa mengalahkan ego pribadi kita belum bisa mengatakan diri kita tahu 100% kehidupan kita. Karena ketika kita belum bisa mengalahkan ego pribadi kita belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi Ayub memiliki keyakinan bahwa Tuhan tahu jalan yang terbaik dalam hidupnya, lebih daripada dirinya sendiri.
Pasal 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, luar biasa loh pernyataan yang dikatakan oleh seorang Ayub. Tidak semua orang mampu memperkatakan hal yang demikian ketika ada dalam situasi yang tidak baik dalam hidupnya. Kalau mungkin dalam situasi yang baik, gampang loh saudara ngomong seperti itu. Tapi ketika dalam situasi yang tidak baik, ketika masalah datang bertubi-tubi dalam hidupnya, tidak gampang. Tapi Ayub memiliki keyakinan yang luar biasa. Dia meyakini bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupnya, lebih daripada dirinya sendiri. Dikatakan di mana seandainya sampai Tuhan menguji dirinya, ia akan munculkan suatu kualitas seperti emas. Kenapa kok emas? Kenapa kok tidak yang lain? Kenapa Ayub menyebutkan emas? Bapak saudara, emas ini adalah gambaran logam mulia yang semakin dipanaskan, semakin dibakar, justru semakin muncul kemurniannya. Emas tidak ketika diambil dari pasir, dari biji emas kemudian dijual laku, tidak. Dia harus dimurnikan dulu, dipanasi dulu, dibentuk, ditempa. Ini gambaran proses kehidupan, bahwa segala sesuatu dalam hidup kita itu tidak ada yang instan. Kita harus diproses, dimasak dulu. Nah, berulang-ulang kali ya saya katakan bahwa tidak ada yang instan di dunia ini. Bahkan yang instan pun perlu dimasak. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke supermarket, ke Supertop atau yang lain-lainnya, beli makanan instan, tidak akan langsung bisa dimakan. Ada proses yang harus dimulai dulu, dimasak dulu, ujung-ujungnya dimasak lagi. Yang dimaksud instan di situ bukan instan langsung bisa masih ada proses yang harus dialami. Artinya apa? Begitu pula dalam hidup kita. Jangan pernah mengharapkan sesuatu yang instan, karena yang instan itu tidak baik. Bapak saudara tahu makanan instan mungkin enak ya, mungkin memuaskan hasrat diri kita, mengenyangkan di awal. Tapi ketika itu lebih dari seharusnya, ada akhirnya apa? Jadi penyakit, saudara. Begitu pula dalam hidup kita. Yang instan-instan itu enak. Siapa sih yang nggak pengen instan? Suksesnya instan, pinternya instan. Segala apa yang kita inginkan instan. Tapi ketika yang instan-instan itu terus masuk dalam hidup kita, apakah itu membentuk diri kita menjadi pribadi yang tangguh? Justru kelemahanlah yang ada dalam kehidupan kita. Pada akhirnya ketika gelombang sedikit besar saja menghadang hidup kita, perahu yang kita naiki sudah karam, saudara. Karena apa? Kita tidak terbiasa. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan seorang Ayub. Pribadi yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Itu yang harus kita patri juga dalam hidup kita. Terlepas dari situasi apa yang mungkin kita hadapi saat ini. Di tengah situasi di sekeliling kita. Kita harus meyakini sama seperti Ayub bahwa Tuhan lebih tahu daripada diri kita sendiri. Tuhan tahu yang terbaik atas kehidupan umatnya. Ketika tantangan datang, masalah datang dalam hidup kita, hendaklah kita sama seperti Ayub. Timbul seperti emas. Bagi Ayub, Tuhan adalah pribadi yang berdaulat atas hidupnya. Tuh, luar biasa. Artinya apa? Tuhan dapat melakukan apa saja yang menjadi kemauannya dengan sebuah tujuan indah di baliknya. Artinya apa? Sebesar apapun, seberat apapun tantangan yang dihadapi, dia tetap percaya bahwa di ujungnya itu ada Tuhan yang menanti dia. Ada Tuhan yang membukakan pintu sukacita bagi kehidupan Ayub. Mental kualitas seperti ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya. Itulah sebabnya dari respon hati yang benar akan menghasilkan keputusan yang benar pula. Makanya yang harus dibentuk, ditempa itu hati kita. Hati kita ini loh yang mudah rapuh. Hati kita ini loh yang mudah tersakiti. Baru dengar omongan sedikit saja belum tentu ini benar. Kita sudah, rasanya loro banget. Rasanya kok seperti ini. Ceklek akhirnya, lari daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah tantangan yang dihadapi oleh Ayub, Ayub berketetapan untuk tetap melangkahkan kakinya mengikuti jejak dan langkah Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupnya tidak menyimpang. Nah, itu pula yang harus kita patri dalam hidup kita. Supaya hidup kita tidak menyimpang di tengah situasi yang ada. Seringkali iblis mencari celah dalam kehidupan kita supaya bisa masuk dalam rongga hati kita, sehingga mengarahkan arah langkah kita mulai menyimpang dari jalannya Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan seorang Ayub. Dia tetap berketetapan
ketetapan mengikuti langkah kaki Tuhan, jejaknya Tuhan, supaya dia tidak menyimpang. Nah, ini satu prinsip yang perlu kita pahami tentang hubungan orang percaya dengan Tuhan. Hubungan orang percaya dengan Tuhan bukannya sekedar hari Minggu, enggak. Bukannya sekedar aku sudah baca firman, enggak. Tapi ini yang harus terus dibangun setiap hari dalam hidup kita, setiap waktu dalam kehidupan kita, sehingga hati kita tuh berkualitas, sama seperti emas yang timbul, Bapak Saudara. Yang terus dimurnikan, dipanasi di tempat, sampai menghasilkan satu hal yang mahal, berkualitas. Saudara, prinsip yang perlu ada dalam kehidupan kita. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada hubungan yang dapat dikatakan dekat dan intim jika tidak dinyatakan melalui berjalan bersama. Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara menjalin satu hubungan, tidak mungkin kan? Tidak pernah ketemu, tidak pernah berkomunikasi. Konteks berjalan bersama itu bukan hanya sekedar, melaku bareng jalan-jalan, tidak, Saudara. Tapi wujud komunikasi, saling memahami. Ini konteks berjalan bersama. Dalam hubungan kita pun juga demikian kan? Tidak mungkin kita, aku tidak usah ketemu, tidak popo. Pada akhirnya tidak menghasilkan satu hubungan yang berkualitas nantinya. Bapak Saudara, dari sejak zaman Adam dan Hawa, hubungan itu selalu dinyatakan dengan Tuhan berjalan bersama dengan umat ciptaannya. Ketika kita sebagai umat Tuhan mulai membangun hubungan kita dengan Tuhan, disitulah awal kita siap untuk berjalan bersama Tuhan. Ada progres yang terlihat jelas, di mana kita berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah takut, karena ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan membukakan setiap jalan kita, walaupun jalannya itu tidak mudah, tapi jangan pernah takut karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pahami itu yang pertama, konsep berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kita boleh terus melangkah maju di dalam ketetapannya Tuhan. Yang kedua, perhatikan lagi ayat yang ke-11 tadi yang sudah kita baca. Kakiku tetap melangkah mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Bapak Saudara, kalau yang pertama tadi memahami bahwa hubungan dengan Tuhan selalu dinyatakan melalui prinsip berjalan bersama. Yang kedua, kita harus memahami bahwa musuh akan selalu berusaha untuk menyakiti demi menghentikan langkah kita. Bapak Saudara, seringkali kita sudah berjalan hati-hati. Kita sudah berjalan pelan-pelan supaya kita tidak keblegong, supaya kita tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Tapi seringkali ada orang-orang yang melempari diri kita. Nah, ini yang disebut hambatan-hambatan. Iblis yang seringkali mereka-reka. Iblis yang seringkali mencari celah. Musuh yang seringkali mencari celah. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa musuh akan berusaha terus menyakiti demi menghentikan langkah kita. Ketika kita sudah memahami konteks yang sesungguhnya berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama itu pun tidak mudah. Ketika kita sudah mulai berjalan bersama, tantangan justru bukan dari dalam, tapi dari luar. Bapak Saudara, jika umat Tuhan sampai menyelesaikan pertandingan dengan baik, sampai ke garis akhir, sampai ke garis finishnya, tentunya hanya ada satu oknum yang tidak suka. Saudara. Ada satu oknum yang merasa paling keberatan. Tentunya oknum itu adalah si musuh. Si musuh yang berusaha untuk menjaga langkah kaki orang percaya yang sedang berjalan bersama Tuhan ke dalam tujuan Tuhan. Kenapa saya sebut musuh? Kenapa saya tidak sebut iblis? Karena iblis bisa pakai siapapun, bisa pakai apapun. Dan itu musuh setiap orang percaya. Dia yang tidak suka ketika orang percaya berjalan dalam koridornya Tuhan. Orang-orang yang tidak suka ketika kita berjalan dalam kebenaran Kristus yang sejati. Ada satu strategi yang seringkali digunakan musuh, saudara. Strategi yang digunakan musuh di dalam menghentikan langkah orang percaya. Sehingga orang percaya menjadi tidak efektif di dalam mengikuti Tuhan, di dalam jalannya Tuhan. Kira-kira apa strateginya, saudara? Tentunya strateginya bukan dengan membunuh orang tersebut, enggak. Bukan dengan membunuh orang percaya, enggak. Tetapi dengan cara menyakitinya. Dengan berbagai-bagai hal dalam kehidupannya. Bagian apa yang disakiti? Kira-kira bagian apa yang disakiti? Biasanya bagian yang paling lemah yang dimiliki oleh seorang percaya. Yang paling rapuh dalam diri setiap orang percaya. Bapak Saudara, ada satu strategi yang digunakan tentara-tentara zaman dahulu. Kalau zaman sekarang
Strategi yang digunakan dalam perang biasanya masang ranjau-ranjau darat, saudara ya. Ranjau-ranjau darat, bom yang kalau diinjak terus dilepaskan kemudian meledak. Nah, itu seringkali ada di medan-medan pertempuran. Tetapi zaman masa-masa yang lalu, zaman perjanjian lama dan masa-masa yang lalu yang belum ada teknologi berkembang, ada strategi yang digunakan pada waktu itu. Yaitu seperti apa? Menggunakan bambu yang dilancipkan ujungnya, kemudian dibentuk menjadi sebuah ranjau, seperti ranjau darat, diletakkan di daratan. Nah, seperti itu. Jadi ketika nanti ada pasukan datang, mereka tidak melihat, tidak fokus, akhirnya kaki mereka terluka. Artinya dengan kaki mereka yang terluka, jadi penyerangan mereka pun tidak efektif dan akhirnya mereka diserang kembali. Saudara, gambaran kaki yang terluka ini menjadi gambaran fondasi dalam kehidupan orang percaya. Seringkali musuh-musuh kita menyerang fondasi dasar kita. Apa yang menjadi fondasi dasar kita? Hati kita ini yang terus tertaut dengan Tuhan. Mereka mulai menyerang hati kita, melihat celah dalam diri kita. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak mawas diri, kalau kita tidak benar-benar hidup di dalam kekudusan Tuhan, kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak membentengi diri dengan doa-doa, pada akhirnya apa? Musuh ini mudah sekali, iblis ini mudah sekali mengambil celah dalam hati kita. Ketika ini sudah mulai masuk dalam diri kita, mengambil celah dalam hidup kita, dia akan dengan mudah mengendalikan hidup kita. Dan pada akhirnya apa? Kita mulai berbelok dari jalurnya Tuhan. Saudara, ini yang harus kita pahami. Mari kita belajar dari kehidupan seorang Ayub. Dalam ayat yang ke-11 tadi bukan hanya dikatakan mengikuti jejaknya, bukan hanya dikatakan menuruti jalannya, tapi di bagian akhir ayat 11 juga dikatakan apa? Tidak menyimpang. Kata tidak menyimpang ini berbicara tentang integritas kita. Begitu pula integritas setiap orang percaya. Apa yang kita ucapkan, itu pula yang harus kita lakukan. Tentunya dalam dasar firman yang benar. Bukan atas dasar pendirian diri kita sendiri, enggak. Jaga diri kita, jaga hati kita. Jaga langkah perjalanan hidup kita. Berdiri di tempat yang tepat. Menjaga fondasi dasar kita supaya tidak mudah. Kalau kita belajar dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan tentang dua macam dasar. Di dasar yang mana yang harus kita bangun? Apakah di atas pasir? Seringkali di luar sana banyak orang yang membangun bangunan yang kokoh di atas pasir. Pada akhirnya ketika ada tantangan sedikit saja, ombak yang datang, akhirnya rumah itu rubuh. Rumah itu gambaran fondasi dalam hidupnya. Hatinya yang mulai rapuh. Musuh iblis senang sekali menyerang hal yang demikian. Ini yang harus membuat kita hati-hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah tantangan yang mungkin sedang kita hadapi saat ini, di tengah segala permasalahan yang kita hadapi, situasi yang saat ini menghimpit dalam kehidupan kita, di tengah situasi pandemi yang pada akhirnya masuk ke dalam berbagai macam aspek pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan pekerjaan Tuhan, ikut terpengaruh, kita harus benar-benar menjaga hati kita. Kita harus menjaga dasar fondasi kita. Jika langkah kaki kita tetap melangkah maju, tidak berbelok, tidak menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri. Sehingga arah pandangan fokus kita tetap ada di dalam koridornya Tuhan. Karena ketika kita tidak menjaga dengan benar, kita akan mudah menyimpang daripada Tuhan. Di tengah segala situasi yang kita hadapi saat ini, terhubung dengan Tuhan. Kuncinya tetap terhubung dengan Tuhan. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Dan bukti bahwa seorang percaya terhubung dengan Tuhan adalah dengan tetap bergerak dan berjalan maju bersama Tuhan ke tujuan Tuhan. Saudara, orang Kristen, orang percaya itu tidak hanya berdiam diri saja, nerimo ing pandum. Saya pernah katakan bahwa pasrah dan berserah itu beda. Kita harus terus bergerak, saudara, dinamis, terus melangkah di dalam Tuhan. Berjalan bersama Tuhan kepada sampai di tujuannya Tuhan. Lihat Tuhan ada di ujung perjalanan kita menanti kita. Jangan sampai tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan kita itu membuat kita terjatuh dan melupakan segala kebaikan Tuhan. Jauh sebelum kita ada sampai saat ini, saudara. Dan yang perlu kita sadari adalah jika mungkin di wilayah yang dalam kehidupan kita harus menyadari di wilayah-wilayah mana yang kita mudah sekali sakit, saudara. Wilayah-wilayah mana saja yang membuat seringkali kita mudah rapuh. Apakah hati kita, perasaan kita, ataukah yang lain sebagainya, kita harus memahami itu semua. Ketika kita mengenal diri kita sendiri,
Makanya tadi di awal saya katakan bahwa musuh terbesar seseorang itu adalah dirinya sendiri. Kenali diri kita sendiri, menangkan atas diri kita sendiri, sehingga kita mampu mulai mengerti bagian-bagian mana yang menjadi kelemahan kita, menjadi titik lemah kita. Yang sekiranya iblis bisa masuk dalam hidup kita untuk mencari celah dalam hidup kita. Mari mulailah perbaiki juga wilayah-wilayah tersebut, sehingga kita boleh terus berjalan dalam koridornya. Bila kiranya bagian firman Tuhan pagi hari boleh menguatkan kita, sehingga di tengah segala situasi yang mungkin kita hadapi saat ini, kita terus mampu berjalan maju, kita terus melangkah dalam ketetapannya Tuhan, belajar dari kehidupan seorang Ayub, yang dia berkomitmen bahwa apapun itu yang terjadi, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupnya. Patri itu dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi umat kebanggaan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama walaupun di tengah situasi yang tidak baik, di tengah situasi yang sulit. Tapi biarlah kami boleh terus belajar dari kehidupan seorang Ayub yang terus nantiasa percaya kepada pertolongan Tuhan. Dan sampai akhirnya dia menerima pertolongan yang daripada Engkau. Biarlah kami pun juga boleh menerima pertolongan yang daripada Engkau. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Hamba-Mu tidak tahu apa yang dialami oleh setiap umat-Mu Tuhan di tempat ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang boleh mengetahui setiap keberadaan kami. Di tengah segala situasi yang terjadi, di tengah segala hambatan yang boleh ada dalam hidup kami. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami setiap langkah hidup kami. Tuhan berkati kesehatan bagi setiap kami. Kau Tuhan yang boleh memproteksi, beri yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah kami boleh terus melangkah maju di dalam ketetapan-Mu. Karena firman-Mu, ya dan amin dalam hidup kami. Janji-Mu, ya dan amin dalam hidup kami. Firman-Mu yang menjadi pedoman dalam perjalanan kami. Kami serahkan pagi hari ini hanya dalam nama yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata,